Oke, Bang Sadrak sebagai praktisi hukum seperti apa nih Bang melihat apa dinamika kasus korupsi timah yang melibatkan suami dari Sandra Dewi Harvey Muiz. Nah ini kan muncul juga sekarang ada pendapat atau statement dari kuasa hukumnya menyebut bahwa ternyata Harvey dan Sandra itu ada perjanjian pisah harta ini sebelum menikah 2016. Nah itu akan seperti apa mungkin Bang kasusnya, artinya akan bebas nih Sandra Dewi dari jerat mungkin sita harta yang apa merugikan negara sekitar 271 triliun nih Bang. Seperti apa Bang melihatnya Bang kalau dalam kasus korupsi? Jadi kita harus pahami dulu konteks kasus dari Sandra Dewi ini ya. Apakah nanti, kan tadi pertanyaannya apakah nanti dengan adanya pisah harta itu akan membebaskan Sandra Dewi dari jerat hukum atau tidak? Sebenarnya itu lebih kepada ranah penyidikan nanti, prosesnya oleh aparat penegak hukum, di mana nanti aparat penegak hukum itulah yang nanti akan membuktikan apakah memang aliran dana ini akan mengakibatkan Sandra Dewi terlibat atau tidak, ya kan? Nah itu kapasitasnya penyidik untuk bisa membuktikan. Namun kalau untuk terkait pisah harta itu seharusnya sih memang itu hal yang umum yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Tetapi apakah itu nantinya akan membebaskan ataupun melepaskan Sandra Dewi dari jerat hukum, saya tidak bisa berkomentar karena hal itu kan nanti akan dibuktikan oleh penyidik. Oke Bang, maksud saya banyak masyarakat awam yang belum tahu bahwa pisah harta itu apa sih. Pisah harta itu bisa dilakukan oleh Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini. Pisah harta kan dilakukan sama mereka itu pada tahun pernikahan mereka pertama 2016 ya. 2016 pisah harta. Nah maksudnya pisah harta itu boleh dijelaskan pisah harta legasinya seperti apa? Oke, ini saya mungkin menyampaikannya dengan bahasa praktisi hukum, bahasa santai aja kali ya, artinya bahasa sederhana yang dimana memang tujuannya untuk dilakukannya pisah harta itu untuk melindungi masing-masing, baik itu si suami ataupun si istri, apabila nanti di kemudian hari mereka dalam menjalankan suatu kegiatan itu agar tidak menimbulkan kepada kedua belah pihak. Lebih ke sana sih penjelasan dan definisi dari pisah harta itu sendiri gitu. Ya, dan mungkin saya sedikit menambahkan juga, karena kalau dalam pisah harta ini biasa sudah diatur di dalam perjanjian pranikah, seperti itu kan. Makanya ketika terjadi pisah harta di masa nikah itu biasa sudah ada yang mengatur di sebelumnya perjanjian. Nah tujuannya apa pisah harta? Sudah banyak dilakukan. Salah satu tujuannya adalah agar si suami tetap memberikan nafkah kepada istri dan istri punya hak untuk mengelolanya. Nah, kalau selalu harta bersama kan pasti mereka ada juga, saya yakin itu. Nah, tetapi juga mereka harus memiliki pisah harta, salah satunya untuk mengcover lah. Perinciannya kayak gimana Bang kalau misalkan pisah harta itu? Jadi apakah harta yang didapat oleh istri itu milik istri sendiri, terus kalau yang suami atau seperti apa? detailnya? Detailnya kalau Saya ambil sedikit contoh aja ya, yang paling umum ya. Misalnya begini, seorang istri dan seorang suami ketika nanti mereka membina rumah tangga, kan ada yang namanya pranikah, perjanjian pranikah. Tujuannya misalnya seperti gini, si istri memiliki rumah yang memang merupakan wasiat atau warisan dari orang tuanya, yang dimana kedepannya ketika pasangan ini membina rumah tangga ada suatu persoalan, maka itu tidak bisa diambil menjadi objek sengketa, begitu. Jadi intinya adalah melindungi memang aset-aset ataupun hak dari si istri yang memang sudah diwariskan dan itu sudah dituangkan di dalam perjanjian pranikah. Jadi kedepannya apabila nanti terjadi konflik dengan pihak lain misalnya kan, maka tidak secara langsung, wah itu rumah itu bisa kita ambil juga atau kita gugat menjadi objek sitaan gitu. Karena apa? Karena itu berdirinya berbeda. Gitu. Jadi harta yang timbul dari pernikahan itu memang sudah dipisahkan. Karena kalau misalnya tidak ada perjanjian pranikah, ketika ada sengketa dengan pihak lain, maka otomatis itu bisa menjadi objek untuk disita.
Nah, itu ini bahasa Iya, sederhananya ya, Ah, supaya iya. masyarakat itu juga nggak terlalu bingung nanti, oh ini maksudnya kayak gimana. Bang, tapi gimana kalau misalkan sang suami memberikan kado ulang tahun atau kado pernikahan berbentuk mobil mewah atau pesawat jet pribadi atau rumah mewah, itu gimana? Itu apakah itu termasuk miliknya istri atau bisa disita juga karena pemberian dari suami? Apa bisa dimasukkan ke dalamnya bang? Sita, atau gimana? Begini, perjanjian pranikah atau pisah harta itu dilakukan sebelum adanya pernikahan. Nah, otomatis apabila objek tersebut didapat setelah terjadinya pernikahan, maka itu akan menjadi harta bersama. Gitu. Paham ya perbedaannya ya? Jadi memang kalau misalnya itu sudah dituangkan di dalam pernikahan, sebelum pernikahan, maka itu akan menjadi tetap aset ataupun barang berharga milik si baik itu si suami atau si istri. Namun yang saya ketahui di sini, apabila itu suatu barang ataupun benda yang didapat dan diperoleh dari hasil suatu pernikahan, maka itu akan menjadi harta bersama, dan apabila itu dilakukan penyitaan ya maka bisa. Artinya harta-harta yang sebelum perjanjian pranikah itu yang aman ya, yang Betul. yang kalau yang sekarang pemberian dari suami, kemewahan apa itu di luar itu berarti ya bang ya, artinya Iya. masih ada kemungkinan disita oleh kejaksaan. Ya, namun kan untuk apakah kita melihat konteksnya mas, apakah barang ini, dan itu sebenarnya penyidik tahu ya, itu karena kewenangannya mereka. Apakah suatu objek yang didapat ini itu memang dari hasil tindak pidana pencucian uang misalnya, atau dari hasil tindak pidana. Nah, maka itu kan akan ditelusuri pembeliannya menggunakan apa, siapa saja pihak yang terlibat, itu kan bisa dicari tahu. Jadi kalau ditanya kepada saya, apakah objek yang barang-barang yang didapat selama pernikahan itu akan disita oleh negara, ya kita harus lihat dulu hasil proses penyelidikannya seperti apa. Tapi ada celah-celah nggak bang? Artinya gini bang, mungkin dari yang berita beredar kan bahwa apa yang penyitaan ini kabarnya nantinya akan dialihkan ke apa perjanjian. Nah, kalau abang nih sebagai praktisi hukum melihat ini ada celah nggak sih bang untuk apa ya artinya memanipulatif gitu untuk harta ini dijadikan pranikah gitu? Diamankan, maksudnya diamankan lewat hal itu. Pada prinsipnya itu semua nanti akan ketahuan. Kalaupun memang itu nanti dimanipulatifkan lah ya, artinya ditutup-tutupi ya. Karena untuk saat ini saya rasa penyidik-penyidik yang ada baik itu di KPK, Kejaksaan Agung ataupun kepolisian, mereka sangat canggih untuk bisa, ataupun sangat hebat lah untuk bisa men-tracing aset tersebut. Oke bang. Bang, kalau secara prosedur hukumnya seperti apa sih bang? Artinya kan ini kerugian negara ditaksir 201 triliun nih, sedangkan harta yang disita baru beberapa, baru sebagian nih mobil-mobil. Nah, yang lain seperti jet pribadi segala macam masih belum ada. Itu gimana? Apakah harus dikejar semua apa untuk sesuai kerugian negara yang 100 triliun atau seperti apa bang prosedurnya bang? Prosedurnya memang kalau untuk tracing aset itu ada di penyidik ya, bahwa apakah kalau yang saya tahu, mohon maaf nih, itu kan baru dugaan ya, dugaan yang menimbulkan kerugian terhadap negara sebesar 271 triliun gitu. Nah, kalau untuk batasannya penyidik melakukan penyitaan itu sampai mana, tentu itu mereka akan memaksimalkan mana aset-aset yang dapat di tracing atau ditelusuri. Saya rasa kalau untuk sampai 271 triliun dengan jumlah aset itu kayaknya nggak mungkin ya, nggak bisa terpenuhi gitu. Itu nanti fungsinya dari penyidik lah untuk memaksimalkan aset-aset mana saja nanti yang akan disita apabila itu terbukti dari hasil tindak pidana. Itu sih. Bang, satu lagi bang dari saya. Apabila Sandra Dewi sudah melakukan tadi pisah harta, bisa dikatakan Sandra Dewi ini tidak bisa dimiskinkan kan? Berarti gitu kan bang, tidak bisa dimiskinkan karena kan itu berasal dari harta bawaan mereka, harta bawaan dari Sandra Dewi. Mungkin harta yang didapat dari sang suami yang palingan yang disita aja ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya betul. Jadi begini kan tadi saya sudah sedikit jelaskan mas. Kalau kita berbicara mengenai aset-aset yang sudah dituangkan di dalam perjanjian pranikah, kemudian terjadinya tindak pidana ini setelah terjadinya pernikahan, kan tentu tidak fair juga kalau itu ikut disita. Ya kan, ibaratnya kan saya mendapatkan aset ataupun barang-barang ini kan sebelum pernikahan. Nah, ini terjadi setelah adanya pernikahan gitu. Jadi kan akan ada dilihat itu runtutan waktunya kapan menerima ada objek ini ada di dalam kehidupan mereka, kapan ini memang didapat setelah adanya tindak pidana. Dan itu memang ranahnya penyidik semua sih.
Jadi bisa dikatakan biar kejaksaan yang Betul. Pihak kejaksaan nanti yang akan menelusuri aset-aset tersebut. Oke bang, satu lagi bang. Hukuman yang pantas buat seorang koruptor itu menurut abang seperti apa sih? Mungkin Hukuman yang pantas untuk seorang koruptor ya, saya gimana ya menyikapi koruptor ini, yang paling utama adalah harus adanya hukuman maksimal tentunya. Dalam hal ini memiskinkan lah, bahasanya seperti itu. Dan kalau bisa memang apabila memang terbukti seorang koruptor itu dapat dipidana ataupun dijatuhi hukuman seumur hidup sih, agar masyarakat dapat menjadi ataupun melihat itu sebagai contoh untuk tidak dilakukannya suatu tindakan korupsi. Itu sih kalau dari saya. Oke, mantap.